Halo semua, ketemu lagi dengan saya Imre di Cloud Engineering with Imre. Dan ini adalah episode kelima dari Cloud Run Series, dan kita akan bahas tentang continuous integration dan continuous delivery dengan menggunakan Google Cloud Build dan Google Cloud Run. Sebelum kita bahas tentang CI/CD, saya pengen bahas dulu sedikit tentang software development lifecycle. Jadi ketika kita melakukan development software, yang akan dilakukan pertama kali adalah kita akan melakukan planning. Nah, setelah planning, setelah kita tahu fitur-fitur apa saja yang akan kita develop, barulah developer nanti akan mulai tugasnya untuk melakukan codingan atau membuat codingan. Dan kemudian ketika ngoding, mereka akan mencoba membuat artifact. Artifactnya itu bisa berupa binary, bisa jar atau bisa distribution file, JavaScript dan HTML dan lain-lain, atau bisa juga dalam bentuk Docker image. Setelah proses ngoding ini selesai, kemudian artifactnya akan diserahkan kepada quality assurance atau QA untuk dilakukan tes. Nah, disinilah QA bertugas untuk memastikan apakah fitur-fitur yang diharapkan dari sebuah software tersebut sudah bisa digunakan atau belum. Misalkan ketika semua fiturnya sudah lengkap dan sudah bisa digunakan oleh user yang sebenarnya atau user yang real, aplikasi tersebut akan dirilis dan kemudian dideploy ke target environment yang akan digunakan. Misalkan kalau seandainya kita menggunakan cloud, maka akan dideploy ke cloud. Kalau kita mendeploynya di VM, akan kita deploy ke VM, atau kalau kita deploy dengan menggunakan Kubernetes, kita akan deploy ke Kubernetes cluster. Setelah aplikasi kita deploy, kita juga harus melakukan operation seperti monitoring, alerting, dan lain-lain untuk memastikan kualitas aplikasi yang sudah digunakan oleh user sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setelah tahap operasi dan monitoring ini selesai, kita akan kembali lagi ke fase perencanaan, di mana di fase perencanaan ini kita akan membahas fitur-fitur apa yang berikutnya akan kita kembangkan, atau perbaikan apa saja yang pengen kita berikan kepada software kita berdasarkan feedback user pada rilis yang sebelumnya. Lalu apa kaitannya software development lifecycle tadi dengan continuous integration? Continuous integration ini mengcover beberapa bagian dari software development lifecycle tadi. Tugas dari CI ini ada dua. Yang pertama adalah memastikan bahwa automated testingnya berjalan dengan benar dan semua fitur-fitur utama sudah dites dengan menggunakan unit test atau integration test. Dan yang kedua adalah untuk memastikan bahwa artifact software dari codingan yang sudah dibuat itu berhasil di-build dan ditaruh di suatu tempat. Nah, dalam case ini, kita mempunyai sebuah repository, katakan Git repository, GitHub, GitLab, atau bisa Google Cloud Repository, dan kemudian kita akan ada pada proses CI di mana kita akan melakukan unit test. Dalam hal ini saya punya Docker image yang akan saya build dengan menggunakan Docker build command, dan kemudian setelah saya punya Docker image-nya itu atau artifactnya itu akan saya taruh di Google Cloud Container Registry. Nah, artifact ini seperti yang saya bilang di awal bisa berupa jar kalau seandainya teman-teman ngoding dengan Java, bisa juga bentuknya berupa binary jika teman-teman ngoding dengan Golang. Kemudian kita akan bahas tentang continuous deployment. Continuous deployment ini tugasnya menurut saya cuma satu, yaitu memastikan artifak yang sudah teman-teman buat di tahapan continuous integration bisa dideploy ke tujuan atau destinasi yang ingin teman-teman deploy. Misalkan, kalau tadi saya sudah punya Docker image yang saya simpan di Google Cloud Container Registry dan saya ingin menjalankan aplikasi saya di Google Cloud Run, maka tahapan continuous deployment ini akan memastikan bahwa image yang sudah dibuat tadi atau artifact yang sudah dibuat tadi bisa dideploy ke Google Cloud Run. Dalam hal ini saya punya beberapa environment, katakan ada staging dan kemudian ada production, dan saya bisa melakukan deployment kedua environment ini dengan menggunakan tambahan fitur lain seperti kalau seandainya saya punya secret yang ingin saya attach ke dalam environment aplikasi saya juga bisa melakukannya dengan fitur tambahan GCP seperti dengan menggunakan Google Cloud Secret Manager. Atau kalau seandainya saya punya deployment configuration atau config map dan lain-lain, saya juga bisa tambahkan ke deployment Cloud Run saya. Nah, ini adalah bentuk CI/CD script dari Google Cloud Build. Jadi ketika kita punya CI/CD script, kita akan cantumkan step-step apa saja yang ingin kita lakukan di fase CI dan CD. Kalau teman-teman lihat di sini, di dua step yang pertama itu merupakan fase dari continuous integration. Kenapa? Karena kita akan membuat artifactnya atau container atau Docker image-nya dengan menggunakan komen docker build minte gcr.io bla 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 /frontend. Katakan nama image-nya adalah frontend. Kemudian setelah saya punya image-nya, saya akan simpan image-nya tersebut di Google Container Registry atau GCR dengan menggunakan komen docker push gcr.io dan saya cantumkan nama image-nya. Dua step pertama ini adalah tahapan CI. Ketika saya udah simpan image-nya di Google Cloud Container Registry, saya akan lakukan deployment dengan menggunakan gcloud tools untuk mendeploy Cloud Run. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, di tahapan terakhir atau di step terakhir, saya akan menggunakan gcloud
kemudian saya berikan argumen run deploy front end, saya cantumkan image-nya, kemudian saya cantumkan tujuan deployment-nya atau region deployment, dan saya akan tentukan apakah si Google Cloud Run ini akan menggunakan managed platform atau menggunakan cluster Kubernetes, dan kemudian terakhir saya akan cantumkan apakah Google Cloud Run Service ini nanti bisa diakses oleh siapapun di internet. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah Google Cloud Build Trigger, di mana Build Trigger ini nanti akan mengambil source code kita dari sebuah repository di GitHub, dan dia akan membuat Docker image dan kemudian mendeploy-nya di Google Cloud Run. Sekarang kalau teman-teman lihat, saya sudah punya sebuah repo namanya CI/CD Cloud Run Demo, di mana di repo ini saya sudah punya golang script sederhana yang akan nge-start HTTP server, dan kemudian saya udah punya sebuah Docker file yang nanti akan digunakan untuk nge-build Docker filenya, dan satu lagi saya punya CI/CD script yang udah teman-teman lihat di slide presentasi sebelumnya. Jadi yang akan kita lakukan sama, kita akan build Docker image-nya, kita akan push ke GCR, dan kemudian di sini saya akan deploy ke Google Cloud Run. Nah, yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan membuat Google Cloud Build Trigger di GCP Console. Saya akan klik navigation menu, kemudian saya akan pilih Google Cloud Build Dashboard. Kemudian di sini kita akan set up build trigger. Saya berikan namanya misalkan my image test. Description-nya saya kosongin aja. Kemudian triggernya adalah push to branch. Jadi kalau seandainya teman-teman nge-push ke branch tertentu, teman-teman bisa langsung nge-trigger build di Google Cloud Build. Atau kalau teman-teman pengen nge-push tag doang untuk nge-trigger build juga bisa, atau melalui pull request juga bisa. Atau misalkan kalau teman-teman ingin melakukan manual invocation, artinya build triggernya itu cuma akan jalan ketika teman-teman run secara manual, itu juga bisa dengan menggunakan manual invocation. Jadi kita akan melakukan manual invocation. Kemudian saya akan pilih repositorinya di sini. Saya akan pilih Imbrenagi CI/CD Cloud Run Demo. Kemudian kita ambil branch master aja, kemudian kita tentukan build configuration-nya. Karena di GitHub tadi saya udah punya Cloud Build YAML-nya, jadi saya akan pakai Cloud Build configuration file yang udah saya specify di Git repo. Jadi di sini namanya adalah cloudbuild.yaml. Kemudian saya akan create. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa saya udah punya satu Cloud Build trigger yang bisa saya trigger dengan ngeklik tombol run. Jadi saya tentukan branch-nya branch master, dan kemudian saya akan run trigger. Jadi sekarang kita akan coba lihat triggernya dengan cara ngeceknya adalah dengan klik history. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada sebuah proses yang sedang jalan. Kita akan coba klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa step. Ada step pertama untuk nge-build image, kemudian step kedua untuk nge-push image, dan step ketiga untuk nge-deploy aplikasinya di Google Cloud Run. Jadi ini adalah log yang bisa teman-teman lihat. Kalau seandainya kita lihat di sini, ini adalah proses untuk nge-build image. Ini proses untuk nge-build image, dan kemudian ini adalah tahapan untuk nge-push image. Dan terakhir kita akan melakukan deployment. Jadi kita akan melakukan deployment di tahapan terakhir, jadi kita bisa lihat lognya apa aja yang diberikan oleh Google Cloud. Dan di sini kita bisa lihat sekarang bahwa aplikasi kita udah berhasil di-deploy. Dan kalau seandainya kita pengen akses, kita bisa gunakan link yang ada di sini, kita klik. Dan sekarang teman-teman bisa lihat bahwa aplikasi saya udah ke-deploy. Nah, kalau seandainya saya melakukan perubahan di aplikasi saya, artinya kalau seandainya saya pengen melakukan otomatis trigger, saya harus membuat sebuah trigger baru yang akan ke-trigger ketika ada push to a branch. Kita akan berikan contoh juga. Kita akan buat sebuah trigger baru, namanya my image test. Kemudian di sini kita akan pilih push to a branch, repositorinya sama. Kemudian di sini saya pilih master, kemudian saya create. Nah, sekarang kita udah punya sebuah trigger baru yang akan ke-trigger atau akan dijalankan secara otomatis ketika ada push di master branch di reponya. Nah, sekarang kita akan coba lakukan perubahan di sebuah script.sh. Di sini akan saya tambahkan Mr. Hello, kemudian akan saya lakukan commit. Saya langsung aja ke master. Sekarang udah ada perubahan, kan kita lihat apakah Google Cloud Build-nya ke-trigger atau enggak. Jadi kita ke history, kemudian sekarang kita lihat bahwa ada satu build lagi yang sedang ke-trigger, kita klik, dan prosesnya akan sama, dia akan nge-build image lagi, kemudian nge-push ke GCR, dan terakhir dia akan nge-deploy lagi ke Google Cloud Run. Jadi setelah deployment, kita bisa lihat apakah perubahan yang kita lakukan bisa langsung kita lihat di website atau enggak. Oke, sekarang deployment-nya udah selesai. Kita bisa lihat bahwa semua step-nya udah hijau. Sekarang kita akan coba akses webnya lagi. Ini adalah data yang kita dapatkan di deployment pertama.
Dan setelah kita update, kita harusnya mendapatkan message yang berbeda. Sekarang akan saya coba refresh. Sekarang teman-teman lihat bahwa kita sudah mendapatkan hasil yang kita harapkan, jadi ada penambahan Mister Titik di depannya. Jadi kira-kira seperti itu kalau seandainya kita ingin mendeploy aplikasi kita dan melakukan CI/CD dengan menggunakan Google Cloud Build dan Google Cloud Run. Jadi segini dulu video kali ini. Di video ini teman-teman udah melihat bagaimana caranya kita membuat trigger dari Google Cloud Build untuk mengaktifasi CI dan CD dari aplikasi kita yang akan dideploy di Google Cloud Run. Nah, kalau seandainya teman-teman punya masukan tentang apa yang ingin kita bahas berikutnya, silakan tinggalin komentar. Dan kalau seandainya teman-teman ingin dapat update tentang Cloud Run Series atau video-video lain di YouTube saya, silakan subscribe. Dan sekian dulu, sampai ketemu di episode berikutnya.